Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Ukhuwah yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Syarah Manzumah Al-Haiyah yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, pertemuan yang perdana, kita telah membacakan biografi dari penyusun kitab ini atau penyusun Manzumah Al-Haiyah, yaitu beliau Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Sulaiman ibn Ash'ad ibn Ishaq As-Sijistani yang dikenal dengan nama Ibnu Abi Dawud. Jadi Manzumahnya disebut sebagai Manzumah Haiyah li Ibni Abi Dawud. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam muqaddimah asy-syarih, muqaddimatus syarih. Muqaddimah dari pensyarah kitab ini, yakni dari Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah taala, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, dan semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada seluruh para sahabat beliau. Amma ba'du, fa hadha syarhun limanzumati Abi Bakar ibni Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu taala. Maka ini merupakan syarah, penjelasan terhadap manzumah. Manzumah itu artinya kumpulan bait syair yang disusun oleh Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah. Wa hiya tatadammana aqidatahu wa ma kana alaihi. Dan manzumah ini mengandung atau menjelaskan tentang akidah beliau dan apa yang dipegang oleh beliau. Ya, apa yang menjadi akidah beliau itu beliau jelaskan dalam bait-bait syair ini. Wa annahu muttaba'un lis-salaf. Ya, wa annahu muttaba'un lis-salaf fi dzalika. Dan di sini ya, atau manzumah ini mengikuti salafun saleh, atau beliau mengikuti salafun saleh dalam menetapkan akidahnya. Jadi kelebihan dari manzumah ini, yakni Al-Imam Ibnu Abi Dawud As-Sijistani, beliau memiliki akidah yang sama dengan salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, generasi awal Islam. Ya. Dan dahulu memang kaum muslimin akidah mereka sama. Sebelum masuknya penyimpangan demi penyimpangan ke tengah-tengah kaum muslimin di generasi awal Islam, mereka memiliki akidah yang sama. Kata beliau, waqad kana al-muslimun fi sadril awal asli sahabati wa man ba'dahum min al-qurun al-mufaddalah ya'taqiduna ma ja'a fil Qur'an wa fis sunnah min ghairi taraddudin aw syak. Dan dahulu sesungguhnya kaum muslimin di masa-masa awal Islam, jadi di masanya para sahabat dan yang setelahnya, ya, dari generasi-generasi al-mufaddalah, generasi-generasi yang utama, kata Nabi alaihi salatu wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, ini generasi para sahabat, kemudian yang mengikutinya, atau kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Maka generasi awal Islam ini ya'taqiduna ma ja'a fil Qur'an wa fis sunnah. Mereka berakidah, mereka meyakini apa yang datang dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi taraddudin aw syak, tanpa ada keraguan-raguan sama sekali. Ya. Jadi mereka meyakini apa yang dalam Al-Qur'an dan sunnah, itulah yang menjadi akidah mereka. Kenapa? Li'annahum amanu billahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam imanan shadiqan qawiyan. Karena sesungguhnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
dengan keimanan yang jujur dan kuat, yang jujur dan kokoh. Ini kelebihan generasi awal Islam, keimanan mereka demikian kuat, keimanan mereka demikian kokoh. Fa'taqadu ma jaa fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka meyakini segala sesuatu yang datang dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amanu bi kulli mashtamala alaihi al-Qur'an washtamalat alaihi sunnah. Segala yang dicakup oleh Al-Qur'an dan segala yang dicakup oleh As-Sunnah, ya, min jami' umuriddin, dari seluruh perkara agama mereka imani tanpa ada keraguan sama sekali di dalamnya. Ya. Jadi masalah akidah itu semuanya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Generasi awal Islam, ya, mereka berpendapat Al-Qur'an dan Sunnah inilah yang menjadi akidah mereka. Lantas kapan munculnya penyimpangan? Yaitu tadi munculnya aliran-aliran sesat seperti orang-orang Khawarij, ya. Jadi firqah sesat yang pertama kali muncul adalah Al-Khawarij, di mana mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian muncullah firqah Syiah, ya, yang melebihkan Ali di atas para sahabat lainnya. Kemudian muncullah, ya, golongan Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, ya, apalagi setelah masuknya pemahaman-pemahaman filsafat dari luar Islam meracuni kaum muslimin, muncullah semakin banyak, ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam tubuh kaum muslimin. Namun generasi awal Islam mereka mengimani segala sesuatu yang datang dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum yu'minuna biha, maka mereka beriman dengannya. Wala yashukuna fi dzalika, dan mereka tidak pernah ragu. Sawa'an kana fil aqaid, baik yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah itu permasalahan akidah, awil ibadat atau permasalahan ibadah, awil muamalat atau dalam permasalahan muamalat, awil adab atau permasalahan adab, awil akhlak ataupun permasalahan akhlak. Adab itu etika, ya, etika makan, etika minum, etika di majelis ilmu, ini adab. Kalau akhlak itu bagaimana sikap kita menghadapi orang lain, ya, lemah lembut kepada sesama, ya, membantu mereka ketika kesulitan, berkata jujur, ini akhlak. Baik, mereka ambil itu semua dari Al-Quran. Au fil ahkami asy-syari'ati kal halal wal haram. Demikian juga mereka mengambil apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah berupa hukum-hukum syariat, ya, seperti hukum halal dan haram. Makanu yatawaqqafuna fi syai'in min dzalik. Ya, mereka selalu berpendapat, ya, dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Lianna hada muqtadal iman, karena yang demikian itu merupakan konsekuensi dari keimanan. Jadi konsekuensi dari keimanan, kita hendaknya mengambil segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dua inilah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidaklah mengatakan dari hawa nafsunya, hanya saja yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Baik. Wa hum amanu haqqan wa sidqan. Mereka benar-benar beriman dan benar-benar jujur dalam keimanan mereka. Fala yataraddaduna fi ma thabata fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi ayyi mawdi'in kan. Mereka tidak pernah ragu dalam perkara-perkara yang telah tetap dalam kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wasallam dalam permasalahan apapun. Wala fi akhbarihi al-madiyah wal mustaqbalah. Ya, tidak dalam khabar-khabar yang telah berlalu, demikian juga khabar-khabar yang akan datang. Khabar yang telah berlalu misalnya pengkhabaran tentang umat-umat terdahulu, ya, kaumnya nabi-nabi terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak meragukannya. Demikian juga, ya, wal mustaqbilah, yaitu khabar-khabar tentang masa depan, apa yang akan terjadi di hari kiamat, mereka semua menerimanya, tidak ada keraguan sama sekali. La yastathnuna syai'an mimma jaa'a fil kitabi was sunnah. Mereka tidak pernah mengecualikan sesuatu apapun yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Semuanya diterima oleh mereka. Ya, tidak kemudian mengatakan, oh ini nggak masuk akal,
ini sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Tidak, ya, mereka semuanya mereka menerima segala sesuatu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Bal yu'minuna bihi imanan jaziman la ya'tarihi syak li'anna hadha huwa muqtadal iman. Ya, beliau tekankan lagi, mereka beriman dengan keimanan yang benar-benar kokoh, yang tidak dimasuki oleh keraguan sedikit pun, karena yang demikian merupakan konsekuensi iman mereka. Ya, mereka yakin bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah kebenaran. Mereka mengimani bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah kebenaran, sehingga mereka tidak ragu lagi menerima segala sesuatu yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, oleh karena itu kita pun hendaknya seperti mereka. Apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah hendaknya kita yakini kebenarannya dan kita amalkan. Ya, karena keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas mulai, ya, di awal-awal semuanya berada dalam akidah yang benar, lalu muncullah, ya, penyimpangan-penyimpangan di tengah kaum muslimin. Kata beliau, "Tsumma dhaharatil firaqud dhallah fi awakhir ahdi sahabah ka firqatil khawarij wa firqatil syiah wa firqatil murji'ah wa firqatil qadariyah." Kemudian barulah muncul, ya, golongan-golongan yang sesat pada akhir masa sahabat, seperti firqatil khawarij. Firqatil khawarij ini muncul di akhir masanya Utsman ibn Affan, ya, di mana mereka melakukan pemberontakan kepada Utsman sampai kemudian menyebabkan Utsman ibn Affan terbunuh. Lalu mereka pun kemudian diperangi di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Mereka diperangi sejadi-jadinya dalam perang Nahrawan. Ketika itu jumlah mereka ada 2000 orang, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga hanya tersisa, ya, sekitar 10 orang saja di tengah-tengah mereka, orang-orang Khawarij, yang mereka, ya, menghalalkan darah kaum muslimin. Ada seorang tabi'in, putranya Khabbab bin Arad, ya, Khabbab bin Arad seorang sahabi, ya, anaknya yang bernama Abdullah itu sampai dibunuh oleh mereka. Kemudian budak wanita milik Abdullah bin Khabbab bin Arad yang sedang hamil itu dibunuh, kemudian dibelah perutnya, diambil bayinya. Orang-orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan Ali, ya, karena Ali melakukan perjanjian damai, membuat perjanjian damai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka mereka menganggap Ali telah berhukum dengan hukum selain Allah, kafir. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sehingga tidak, ya, sehingga tersisa hanya sedikit saja di antara mereka. Ini orang-orang Khawarij. Qala wa firqati Syiah. Kemudian firqah Asy-Syiah. Asy-Syiah yang dimaksud adalah Syiatul Ali. Syiah itu golongan. Syiatul Ali artinya golongannya Ali. Mereka yang menganggap, ya, di antara mereka menganggap bahwa Ali ini lebih berhak untuk menjadi khalifah dibandingkan sahabat lainnya. Jadi mereka melebihkan Ali bin Abi Thalib daripada sahabat lainnya. Yang lebih parah daripada itu, mereka menganggap bahwa Ali satu-satunya sahabat yang mukmin dan beberapa sahabat lainnya saja yang tersisa, adapun yang lainnya kafir, murtad. Ya, orang-orang Syiah Rafidhah. Hanya saja yang perlu saya luruskan, sebagian orang mengkafirkan seluruh firqatus Syiah. Tidak semua Syiah itu kafir. Ya. Sampai ada yang mengatakan agama Syiah. Ya. Syiah ini berjenjang-jenjang. Ada Syiah Zaidiyah. Ya. Tidak dikafirkan oleh para ulama. Hanya saja mereka memiliki kesalahan dalam akidah, yaitu menganggap Ali lebih utama daripada sahabat lainnya. Ini permasalahan mereka. Ya, Ali lebih utama daripada Abu Bakar, lebih utama daripada Omar, lebih utama daripada Utsman. Tapi mereka tetap memuliakan para sahabat. Mereka memuliakan Abu Bakar, mereka memuliakan Umar, mereka memuliakan Utsman. Tidak mengkafirkannya sama sekali. Hanya mereka menganggap bahwa Ali lebih utama. Jadi hati-hati, ya, jangan sampai salah mengkafirkan. Ya, tidak ada para ulama yang mengkafirkan Syiah Zaidiyah yang ada di Makkah. Bahkan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala mengambil pendapat-pendapatnya Syiah Zaidiyah. Jadi kalau ada ulama yang lain mengatakan pendapat 4 madhab, beliau 5 madhab. Satunya 5 madhab, yang kelima madhab Syiah Zaidiyah. Bukan kita kemudian menganggap remeh, ya. Mereka tetap menyimpang. Hanya saja untuk mengeluarkannya dari Islam, maka hati-hati, ya. Apa yang mereka menjadi pendapat mereka tidaklah menyebabkan keluar dari Islam. Hanya saja kita mengatakan mereka keliru dalam
akidah. Ya. Kemudian ini agak susah ya, karena memang sudah terbentuk opini ya, semua Syiah itu kafir. Ya. Makanya kalau kita bikin statement seperti ini, justru yang memerangi kita, yang protes ke kita itu kawan-kawan. Karena sudah dicetokin semua Syiah itu kafir. Padahal tidak demikian, perlu diluruskan. Qala wa firqatil murji'ah, kemudian golongan murji'ah, aliran murji'ah. Mereka ini adalah orang-orang yang mengeluarkan amalan dari nama iman. Artinya iman itu hanya keyakinan saja, tidak memasukkan amalan sebagai bagian dari iman. Padahal Nabi SAW menyebutkan sampai menyingkirkan gangguan dari jalan, dan ini merupakan amalan, ini merupakan selemah-lemahnya, merupakan apa? Iman yang paling rendah. Wa adnaha imatatul adha an thariq. Ya, cabang keimanan yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sehingga pendapat Murji'ah yang mengeluarkan amalan dari iman ini adalah pendapat yang sesat, pendapat yang keliru. Qala wa firqatil qadariyah, kemudian muncul firqah al-qadariyah. Manhum al-qadariyah, yang mereka adalah orang-orang yang menafikan takdir. Yang menafikan takdir, lawannya al-jabriyah. Jadi ada al-qadariyah, ada al-jabriyah. Kalau al-qadariyah mereka menafikan takdir. Jadi kita ini menciptakan takdir kita, menciptakan ya takdir kita sendiri. Kalau al-jabriyah sebaliknya, bahwa kita ini seperti wayang, ya, tidak memiliki kehendak sama sekali. Ya, diarahkan seperti apa? Angin yang bertiup, artinya seperti daun yang ditiup angin. Kemana angin bertiup, di sana dia pergi. Kaidah firqah sesat yang pertama kali muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Zaharat hadhil firaq, maka muncullah aliran-aliran ini. Wa kana ashabuha, ya, yatakattamuna fil qurunil mufaddalah. Dan dahulu penganut aliran ini, yakni orang-orang yang menganut pemahaman-pemahaman menyimpang ini, mereka menyembunyikan pemahaman mereka di masa di qurun al-mufaddalah. Enggak berani terang-terangan. Mereka memiliki pemahaman yang menyimpang tapi tidak berani menampakkannya di hadapan manusia. Wala yudhiruna hadhil mukhalafat. Mereka tidak menampakkannya, tidak menampakkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Wa kullu man azhara syai'an minha fa innahu yukhadh ala yadihi wa yumna min dzalik. Maka kalau ada yang berani menampakkan kesesatannya, langsung dia diambil. Ya, artinya dia langsung dihukum, wa yumna min dzalik. Kemudian dilarang untuk menyampaikan pendapatnya yang menyimpang. Jadi tidak dibiarkan orang menyampaikan pendapat-pendapat yang menyimpang. Jadi nggak ada yang namanya kebebasan berbicara masa itu, ya. Kalau yang disampaikan menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka langsung ditangkap oleh pihak hukumah. Wa in wasala bihil amru ila riddah fa innahu yuqtal. Kalau pendapat yang menyimpang tersebut sampai pada derajat kemurtadan, mengeluarkan dia dari keislamannya, fa innahu yuqtal, maka dia pun dibunuh, dihukum bunuh. Tuh, kok sadis sekali. Kenapa kalau orang yang menyimpang ini dihukum bunuh? Himayatan lihadadin min an ya'basa bihi haula al-abithun. Sebagai penjagaan terhadap agama ini, jangan sampai dikacaukan oleh para pengacau ini. Masya Allah, ya. Jadi akidah, ya, itu termasuk hal yang harus dijaga. Ad-din termasuk salah satu dari, ya, daruratil khamsah. Ini darurat yang 5 perkara yang harus dijaga. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga akal. Ini 5 perkara yang harus dijaga. Karena mereka ini merusak agama manusia, maka ditindak dengan tegas. Tidak boleh berbicara. Kalau mereka memiliki penyimpangan yang menyebabkan mereka kufur, maka mereka dibunuh oleh, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Jadi tidak ada kebebasan berbicara. Sekarang setiap orang punya pemikiran, silahkan dia berbicara. Ya, asal jangan ganggu orang, asal jangan mencela orang lain. Silahkan berbicara, asal jangan mencela orang lain. Ya, maka tidak seperti itu di masa salafun saleh. Dan tuh kalau misalnya di Saudi Arabia ada orang liberal misalnya ditangkap kemudian dihukum mati, jangan kaget. Karena memang demikianlah hukum Islam terhadap orang-orang yang memiliki penyimpangan.
Karena mereka ini bahayanya lebih besar daripada pelaku kemaksiatan. Mereka merusak akidah. Lalu bagaimana perkembangannya? Ya, di awal-awal Islam masih dijaga. Falamman qadat al-qurun al-mufaddalah wa dakhalat thaqafatul ajnabiyyah fi biladil muslimin ka thaqafatir rum wa thaqafati al-furus hasala syai'un minal khalal. Maka setelah kurun terbaik ini ya berganti, masuklah thaqafat al-ajnabiyah, masuklah pemikiran-pemikiran asing. Ya, fi biladil muslimin, kepada negeri-negeri kaum muslimin. Sejak ditaklukannya negeri-negeri asing, maka masuklah filsafat Romawi yang akarnya dari filsafat Yunani, demikian juga filsafat Al-Furs, filsafat Persia, mulai masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Kathaqafatir Rum wa thaqafatil Furs. Masuklah ilmu-ilmu, wawasan-wawasan dari Romawi dan juga wawasan-wawasan dari Persia. Hasala syai'un minal khalal. Muncullah ya kekurangan demi kekurangan. Wa nasyita du'a'ud dhalal fi tarwiji hadhil afkar al-munharifah. Maka kemudian mulailah para dai-dai sesat ini menyebarkan pemikiran-pemikirannya yang menyimpang. Wa inda dzalika ya nasyita ahlul ilm fi bayani aqidati al-sunnah wal jamaah allati kana 'alaiha sahabatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika muncul penyimpangan-penyimpangan ini, bangkitlah para ahlul ilm, para ulama untuk menjelaskan akidah al-sunnah wal jamaah yang dahulu dipegang oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa 'alaiha tabi'un wa atba'ut tabi'in, dan juga dipegang oleh tabi'in, ya, oleh golongan tabi'in, demikian juga oleh golongan atba'ut tabi'in. Jadi mereka menjelaskan, ini loh yang dipegang oleh salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, bukan seperti yang dipahami oleh mereka. Bukan seperti mereka yang mengadopsi pemikiran-pemikiran filsafat Persia atau filsafat Romawi atau pemikiran-pemikiran menyimpang lainnya. Maka bangkitlah para ulama untuk menjelaskan bagaimana hakikat aqidatus salaf, akidah generasi awal Islam. Yang tadi sudah kita sebutkan, tidaklah mereka mengambil akidahnya melainkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara aliran yang menyimpang ini mengambil akidahnya dari filsafat Romawi dan juga filsafat Persia. Filsafat Romawi akarnya filsafat Yunani. Jadi terkadang para ulama tidak menyebutnya sebagai filsafat Romawi, tapi filsafat apa? Filsafat Yunani. Ya. Makanya di tengah-tengah mereka nama-nama yang populer seperti Aristoteles, Plato. Ya, Aristoteles, Plato itu mereka nyebutnya Plato. Karena P sama L itu kan huruf mati ketemu huruf mati, susah nyebutnya. Jadi dikasih huruf sebelumnya. Plato. Itu Plato artinya. Ya, ini yang menjadi landasan mereka. Adapun para ulama, mereka berusaha mengembalikan akidah kepada pemahaman salafus saleh. Kemudian apa yang mereka lakukan? Faharraruha wa dawwanuha fi kutubin. Maka kemudian mereka coba jelaskan, mereka paparkan akidah salafus saleh. Mereka susun dalam kitab-kitab. Samauha al-iman. Mereka menyebut nama kitab mereka al-iman. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau memiliki kitab Al-Iman. Wallahu alam ya, sebelum Syekhul Islam juga mungkin ada ulama yang menyebut kitab akidah sebagai kitab Al-Iman. Awis Syariah atau seperti kitab Asy-Syariah karya Al-Imam Al-Ajurri. Asy-Syariah lil Ajurri. Al-Imam Al-Ajurri memiliki kitab akidah yang beliau beri nama Asy-Syariah. Jadi yang dimaksud oleh Asy-Syariah oleh ulama mutaqaddimin maknanya adalah akidah. Awis Sunnah atau As-Sunnah. Ya, sebagaimana nama kitabnya Al-Imam Ahmad. Ya. Beliau menulis kitab As-Sunnah wa Radd 'alal Jahmiyah. Ya, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad. Awit Tauhid atau mereka menamakan kitab tersebut sebagai kitab At-Tauhid. Seperti kitab At-Tauhid karya Al-Imam Ibnu Mandah atau kitab At-Tauhid karya Al-Imam Ibnu Huzaimah. Ini kitab-kitab
akidah yang bersanad. Jadi kalau kitab tauhidnya karya Syekh Muhammad Ibnu Wahab, beliau hanya menukilkan qala al-Bukhari, rawahul Bukhari tanpa ada sanad. Tapi kalau kitab tauhid karya Ibnu Huzaimah itu dengan sanad sampai kepada para sahabat, sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Itu levelnya sudah tinggi ya. Kalau kita sudah selesai kitab-kitab akidah, belajar kitab yang bersanad agar tahu betul bahwa ulama-ulama kita itu mengambil pendapat mereka bukan dari ra'yu mereka, bukan dari akal mereka, tapi dari para salafun saleh, dari ucapannya para tabi'in, dari ucapannya para sahabat, dari ucapannya Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi mereka berusaha untuk menuliskan kitab-kitab dalam permasalahan akidah. Waraddu fiha 'alal mukhalifin. Maka mereka di sana membuat bantahan. Dalam kitab akidah itu mereka membantah orang-orang yang menyimpang. Fasara hadza min lutfillahi bi hadhil ummah liyabqa ya dinuha. Maka ini merupakan ya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini agar agama Allah Subhanahu wa taala itu tetap kekal abadi. Jadi munculnya para ulama yang tidak tinggal diam melihat penyimpangan-penyimpangan akidah di tengah umat, ini merupakan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dengan keberadaan ulama-ulama ini yang menjelaskan penyimpangan-penyimpangan di tengah kaum muslimin, maka agama Allah tetap terjaga. Coba bayangkan kalau tidak ada yang berbicara tentang Khawarij misalnya, tidak ada yang berbicara tentang Al-Mu'tazilah, tidak ada yang berbicara tentang Jahmiyah, tidak ada yang berbicara tentang Syiah, maka niscaya penyimpangan-penyimpangan ini akan semakin menjamur. Bahkan mungkin orang menyangka itulah akidah Islam yang benar. Maka keberadaan ulama-ulama yang membantah keberadaan mereka ini merupakan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yuqayyidu li hadzal din huma fi kulli zamanin yahfaduna. Maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menetapkan penjaga-penjaga terhadap agama ini di setiap zaman yang akan menjaga agamanya. Jadi tidak akan ada suatu zaman melainkan ada ulama-ulama yang bangkit untuk menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab beliau ya Ar-Radd al-Jahmiyah wa Zanadiqah, beliau menyebutkan alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahli ilm. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan pada setiap zaman di mana zaman-zaman tersebut kosong dari rasul. Jadi pasca wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi rasul yang diutus untuk menjaga agama ini, sudah selesai tugasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya dengan keberadaan ahlul ilm, dengan keberadaan para ulama. Yad'una man dhalla ila huda. Mereka mengajak kembali orang-orang yang tersesat kembali kepada hidayahnya Allah, kembali kepada petunjuk. Wa yasbiruna minhum 'alal adza. Mereka ini adalah orang-orang yang bersabar dari gangguan. Ya, karena mengajak orang kembali kepada kebenaran ini bukan tanpa konsekuensi. Pasti akan ada penentangan demi penentangan dari orang-orang yang menyimpang tadi. Dan sudah sunnatullah kita lihat para ulama dari zaman dahulu ketika mereka menyuarakan kebenaran beresiko sampai mereka masuk penjara. Kita tahu sendiri bagaimana Imam Ahmad ketika menghadapi fitnah khalqil Quran. Adanya pendapat orang bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Beliau tetap tegar menyampaikan kebenaran sampai beliau dipenjara, sampai beliau dicambuk. Ya. Ini merupakan rahmat dari Allah kepada umat Islam. Di mana ada ulama-ulama yang konsisten menyuarakan kebenaran, yasbiruna minhum 'alal adza, yang mereka bersabar atas gangguan yang mereka terima sebagai konsekuensi menyuarakan kebenaran. Yuhyuna bi kitabillahil mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlul ama. Maka mereka menghidupkan kembali dengan kitabullah tersebut orang-orang yang telah mati. Artinya orang-orang yang telah mati dalam penyimpangan mereka, hatinya sudah terpenuhi dengan penyimpangan-penyimpangan, dihidupkan kembali dengan kitabullah. Wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama, dan mereka membuat orang-orang yang telah terbutakan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, mereka buat bisa melihat kembali.
kembali kepada kebenaran. Fakam min qatilin lil iblis qad ahyau. Maka berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh iblis, mereka hidupkan kembali. Ya, melalui pemahaman yang menyimpang tadi, mati mereka. Jauh dari kebenaran, dihidupkan kembali oleh para ulama. Wa kam min dhalin ta'ihin qad hadau. Betapa banyak orang yang sudah tersesat demikian jauh, maka kemudian mereka sampaikan hidayah, mereka beri petunjuk. Fama ahsana atharahum 'alan nas. Alangkah bagusnya jejak mereka di tengah-tengah manusia. Wa akbaha atharan nasi 'alaihim. Namun alangkah buruknya balasan manusia kepada mereka. Ya. Karena para ulama mereka luar biasa kesabaran mereka membimbing manusia di atas kesabaran yang luar biasa untuk membimbing manusia agar kembali kepada pemahaman yang benar. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia? Ya, mereka justru menyiksa para ulama, mereka justru memenjarakan para ulama. Padahal para ulama inilah yang membawa mereka kembali kepada kebenaran. Qala yunfuna an kitabillahi tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Maka dengan kitabullah para ulama ini menghilangkan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, menyingkirkan penyimpangan orang-orang yang membuat kebatilan, dan menyingkirkan takwil orang-orang bodoh. Ya, ini sama semuanya maknanya penyimpangan ya. Baik muncul dari orang-orang yang melampaui batas atau orang-orang yang sengaja membuat kebatilan atau orang-orang yang bodoh. Alladzi aqadu alwiyatal bid'ah. Orang-orang yang menyimpang ini yaitu orang-orang yang mengikat bendera kebid'ahan, mengibarkan bendera kebid'ahan. Wa atlaqu iqal al-fitnah. Mereka ini yang melepaskan ikatan-ikatan fitnah. Maksudnya di masa para sahabat tidak ada penyimpangan, tapi mereka ini yang membuka pintu penyimpangan di tengah-tengah manusia. Yaquluna 'ala Allahi wa fillahi wa fi kitabillahi bighairi ilm. Mereka berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang kitabullah tanpa adanya ilmu. Yatakallamuna bil mutasyabihi minal kalam. Mereka menyampaikan ucapan-ucapan yang dipenuhi dengan kerancuan. Wa yakhda'una juhalan nas bima yushabbihuna 'alaihim. Dan mereka telah menipu orang-orang bodoh di kalangan manusia dengan perkara-perkara yang mereka samar-samarkan. Fa na'udzubillah min fitanid dhalin. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah orang-orang yang sesat ini. Ya. Imam Ahmad ingin menjelaskan tentang keberadaan para ulama yang ada pada setiap zaman. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala membantah sekian banyak penyimpangan di tengah-tengah manusia, walaupun konsekuensinya mereka harus mengalami gangguan demi gangguan. Kemudian setelah mereka menyusun kitab-kitab ini, summa innal muslimina tawarathu hadhil kutub wastakhlasu minha kutuban wa tadawalu ma allafahu haula al-a'immah. Maka kaum muslimin pun mewarisi kitab-kitab tadi, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama mutaqaddimin untuk membantah kesesatan orang-orang yang menyimpang. Kemudian mereka meringkas kitab-kitab tersebut, kemudian mereka menyusun apa yang menyusun kembali apa yang disusun oleh para a'immah. Fawujidat kutubul kutubul aqidah allati tatadammana jami'a masail aqidah wa ma alaihi salafu hadhil ummah. Maka dengan demikian ditemukanlah kitab-kitab akidah yang mengumpulkan seluruh permasalahan akidah yang dianut, yang dipegang teguh dengan kuat oleh salaf hadhil ummah. Jadi paham ya bagaimana munculnya. Dulu para sahabat mereka punya akidah yang benar, ya, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian muncul golongan yang menyimpang. Maka setelah muncul golongan menyimpang, bangkit para ulama untuk mengembalikan umat kepada akidah salafun saleh. Mereka menulis kitab. Kemudian generasi setelahnya menyusun kembali kitab-kitab ini menjadi kitab-kitab akidah. Thumma inna ba'dal ulama i'tanau bi mutunil akidah wa nawamuha. Maka sebagian para ulama mereka memberi perhatian yang luar biasa terhadap kitab-kitab akidah ini, kemudian membuat nazam, dijadikan sebagai bait-bait syair.
Kenapa? Li'anna an-nazama akhafu 'ala nafs wa asra'u fil hifdz. Karena kalau kitab akidah itu ditulis dalam bentuk bait-bait syair, ini akan lebih mudah untuk dipelajari dan lebih cepat untuk dihafalkan. Ya, antum menghafal sebuah bait syair, ya, yang semuanya lagunya sama belakangnya, ini akan lebih mudah untuk dihafalkan. Wa abqa fi dzakirah, dan ini akan lebih bercokol di memori, di ingatan seseorang. Fa nadhamu hadhil mutun fil aqaid liyasula hifdhuha. Maka para ulama membuat, ya, matan-matan ini dalam bentuk nazam agar mudah dihafal. Wa min dzalika hadhil manzumah allati baina aidina. Maka di antara manzumah tersebut, kumpulan bait-bait syair itu adalah apa yang ada di hadapan kita. Wa hiya ha'iyatu ibnu Abi Dawud, yaitu manzumah yang disebut sebagai manzumah ha'iyah Ibnu Abi Dawud. Paham antum bagaimana ceritanya kok bisa ada ha'iyah Ibnu Abi Dawud, ya? Wa sumiyat al-ha'iyah, maka kemudian manzumah ini disebut sebagai al-ha'iyah li'annaha ala rawi al-ha', karena dia rawinya adalah al-ha, akhir dari, ya, manzumah itu semuanya hurufnya ha. Ya, mithl mimiyah Ibnu Qayyim, ini sama dengan karya Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim punya kitab mimiyah, belakangnya mim 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 mim, mim. Wa nuniyah lahu, demikian juga Imam Ibnu Qayyim punya nuniyah, belakangnya nun 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 nun, nun. Ya, ya anahuma ala rawi nun awil mim. Kenapa disebut nuniyah? Karena belakangnya nun. Kenapa disebut mimiyah? Karena belakangnya adalah mim. Ya, baik. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya, sebenarnya tinggal sedikit lagi mukadimah dari beliau. Waktunya sudah habis. Insyaallah kita di pertemuan yang akan datang kita akan selesaikan mukadimah dari Syekh Shalih Al Fauzan, dan kemudian kita masuk ke dalam bait syair yang pertama, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Baik, dan kami harapkan kalau yang sudah bisa, ya, atau yang berkenan lengkapi kajian ini dengan kitab. Antum bisa beli kitabnya atau bisa download di internet kemudian cetak. Mana Ahmad? Nggak datang Ahmad. Ya Ahmad itu ngeprint, ya, ngambil di internet, ada di internet PDF-nya, bawa ke fotokopian, di print. Ya, yang pertama enak kita baca kitab, kemudian antum kosakata bahasa Arabnya semakin bertambah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.